Di manakah Sang Buddha? Orang-orang sering menanyakan pertanyaan ini, kemanakah Sang Buddha pergi atau di manakah ia sekarang tinggal? Ini adalah pertanyaan yang sangat sulit dijawab bagi mereka yang belum mengembangkan jalan hidup spiritual. Ini disebabkan setiap orang memikirkan mengenai hidup dengan cara pandang duniawi. Suatu hal yang sulit bagi orang-orang untuk memahami konsep tentang seorang Buddha. Kita perlu memahami bahwa Sang Buddha disebut sebagai Satta Deva Manusanang, guru para dewa dan manusia. Kapan saja para dewa memiliki masalah, mereka mendatangi Sang Buddha untuk mendapatkan nasihatnya. Menurut ilmu pengetahuan, memerlukan jutaan tahun bagi kita untuk mengembangkan pikiran dan pemahaman kita. Ketika pikiran manusia belum sepenuhnya berkembang, mereka menyadari akan adanya kekuatan-kekuatan yang membuat alam bekerja. Karena mereka tidak dapat memahami bagaimana persisnya alam itu bekerja, mereka mulai berpikir pastilah ada seseorang yang menciptakan dan memelihara peristiwa ini. Untuk membantu yang lain memahami konsep ini, mereka mengubah energi ini menjadi suatu bentuk dan mewakilinya secara fisik sebagai patung-patung dan lukisan-lukisan. Roh-roh atau kekuatan-kekuatan ini begitu penting untuk membuat manusia melakukan sesuatu yang baik dan tidak melakukan sesuatu yang buruk, serta untuk memberi mereka pahala jika mereka melakukan hal yang baik. Sang Buddha mengatakan bahwa segala sesuatu yang muncul dalam suatu keberadaan adalah subjek dari perubahan, kehancuran, dan kelapukan. Ketika kita menganalisa kehidupan Sang Buddha, kita melihat ia tidak pernah memperkenalkan dirinya sebagai anak Tuhan atau pembawa pesan, tetapi sebagai guru agama yang tercerahkan. Pada saat yang sama, Sang Buddha juga tidak memperkenalkan dirinya sebagai inkarnasi dari Buddha lain. Sang Buddha tidak diciptakan oleh Buddha yang lain, jadi Buddha bukanlah reinkarnasi dari Buddha yang lain. Beliau adalah seorang individu yang dengan bekerja dalam periode waktu yang lama, mengembangkan kehidupan setelah kehidupan, dan menanam semua kualitas, kebajikan, kebijaksanaan agung yang kita sebut sebagai paramita atau kesempurnaan. Ketika beliau menyempurnakan semua kualitas yang baik, ia mencapai pencerahan, yang merupakan pemahaman yang sempurna akan bagaimana alam semesta bekerja. Orang-orang bertanya bagaimana Sang Buddha dapat mencapai pencerahan. Umat Buddha mempertahankan bahwa setiap individu dapat mengembangkan pikiran untuk memahami segalanya. Arti kata manusia dalam berbagai bahasa berarti makhluk manusia, tetapi arti dari kata mana adalah pikiran. Oleh karena itu, manusia adalah manusia yang dapat membangun dan mengembangkan pikiran menuju ke kesempurnaan. Selain manusia, tidak ada makhluk-makhluk hidup lain di alam semesta ini yang dapat mengembangkan pikirannya sampai sedemikian luas untuk mencapai pencerahan. Sang Buddha menasihati kita untuk berpikir dan memahami. Kita memiliki pikiran yang beralasan. Kita memiliki akal sehat, tidak seperti makhluk hidup lainnya yang juga memiliki pikiran tetapi tidak dapat berpikir secara rasional. Pikiran mereka terbatas untuk mencari makanan, tempat bernaung, perlindungan, dan kenikmatan sensual. Mereka tidak meningkatkan pikiran mereka lebih luas. Tetapi manusia memiliki pikiran untuk berpikir dan memahami sampai tahap maksimal. Inilah kenapa para ilmuwan telah menyelidiki dan menemukan berbagai hal yang belum pernah kita dengar sebelumnya. Tidak ada makhluk hidup lain di dunia ini yang dapat mengembangkan pikirannya sampai seluas itu. Karena itulah, hanya manusia yang dapat menjadi Buddha. Hanya dengan mengembangkan pikiran mereka, manusia dapat mencapai pencerahan. Sang Buddha mengatakan kepada kita untuk bertindak sesuai dengan pengalaman kita. Kemudian kita dapat mengalami hasilnya. Jadi, di manakah Sang Buddha? Dapatkah kita katakan bahwa ia berada di surga atau ia tinggal di dalam nirvana atau ia tinggal di suatu tempat lainnya? Kemanakah ia pergi? Kita harus mengingat bahwa apapun yang kita tanyakan adalah bentuk dari sudut pandang keduniawian. Setelah mencapai pencerahan, Sang Buddha berkata, "Inilah kelahiranku yang terakhir, tidak ada lagi tumimbal lahir. Aku telah menghentikan tumimbal lahir yang tidak ada habisnya di dunia ini, kehidupan ke kehidupan,
dan mengalami penderitaan yang tidak ada akhirnya. Jika kita mengatakan Sang Buddha tinggal di salah satu bagian dari alam semesta, dalam wujud fisik, hal ini bertolak belakang dengan ajaran Sang Buddha. Di lain hal, jika mengatakan bahwa Sang Buddha tidak tinggal di salah satu bagian alam semesta dalam wujud fisik, banyak orang sangat tidak senang karena mereka haus akan perwujudan atau keberadaan, di mana tidak dapat dipuaskan. Selain itu, mereka mengatakan hal ini merupakan ketidakadaan. Hal ini bukanlah ketidakadaan, ini adalah akhir dari penderitaan fisik dan batin serta pengalaman nirvana atau pembebasan. Di lain pihak, ada beberapa orang yang sangat membutuhkan wujud fisik dari rupang Sang Buddha untuk menenangkan pikiran mereka, mengurangi ketegangan, ketakutan, dan kekhawatiran. Meskipun demikian, tidaklah benar bagi kita untuk mengatakan bahwa Sang Buddha hidup atau tidak. Lebih dari cukup bagi kita jika doktrin atau ajaran Sang Buddha bermanfaat bagi kita untuk mengalami kedamaian, kepuasan dalam kehidupan. Sebagai contoh, seorang dokter yang menemukan obat yang sangat efektif. Jika obat itu bermanfaat, dapat menyembuhkan penyakit, tidaklah perlu bagi kita untuk mengetahui di mana dokter ini, dan apakah ia masih hidup atau tidak. Hal yang penting adalah menyembuhkan penyakit kita dengan meminum obat tersebut. Demikian pula halnya ajaran Sang Buddha lebih dari cukup bagi kita untuk menyingkirkan segala penderitaan kita. Banyak orang bertanya, kemana Sang Buddha pergi? Jika seseorang mengatakan bahwa Sang Buddha pergi ke nirvana, maka mereka berpikir bahwa nirvana itu adalah suatu tempat. Nirvana bukanlah suatu tempat. Nirvana merupakan kondisi batin bagi kita yang mencapai pengalaman akan pembebasan akhir. Kita tidak bisa mengatakan bahwa Sang Buddha telah pergi ke suatu tempat atau Sang Buddha tetap ada. Tetapi, ia mengalami nirvana atau tujuan akhir dalam hidup. Jadi jawaban terbaik untuk pertanyaan, di manakah Sang Buddha, adalah Sang Buddha berada dalam pikiran Anda yang telah merealisasikan kebenaran tertinggi. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat dan semoga Anda berbahagia.